listeners, podcast Omong Talks. Welcome to Omong Talks. Halo sahabat KBI, selamat datang di podcast Omong Talks. Oke, jadi sekarang kita kembali dengan kakak-kakak baju pink-pink ini ya kak ya. Sebelumnya perkenalkan, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Hana yang akan menjadi moderator pada hari ini. Nah, sekarang aku nggak sendirian nih. Aku ditemani dengan dua kakak cantik di sampingku ini. Ini boleh kak perkenalan dari kakak yang sini dulu, sebelahku dulu, boleh? Halo teman-teman, sobat Omong Talk, kenalin nama aku Rima, aku koordinator program anak dan remaja di PKBI Jawa Timur. Ya, salam kenal Kak Rima. Next. Halo teman-teman, perkenalkan aku Pinkan Siregar, aku mahasiswa Psikologi Universitas Surabaya. Oke, jadi ada Kak Rima dan Kak Pinkan yang akan menemani kita semua untuk membahas topik yang spesial pada hari ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik yang cukup berkaitan dengan masyarakat, dengan generasi muda-muda ya Kak ya, dan ini cukup wow gitu, cukup booming gitu ya. Betul. Nah, khususnya kali ini kita akan membahas soal gender. Dan pada topik kali ini juga kita akan sekaligus juga cukup spesial karena memperingati 16 HAKTP atau Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Oke, mungkin kita langsung aja ya Kak ya. Aku akan tanya-tanya pada kakak-kakak. Mungkin aku mau tahu dulu nih Kak. Sekarang ini kan kita akan membahas soal gender. Yang pasti juga tidak akan terlepas dari yang namanya stigma. Betul. Stigma gender gitu ya. Karena kan kita Betul. sering mendengar gitu ya di luar sana. Mungkin boleh nih Kak, boleh spill dikit apa sih itu stigma itu apa gitu ya. Ini dari Kak Rima dulu boleh? Oke. Dijelaskan. Stigma itu lebih ke arah pelabelan yang negatif ya kepada seseorang atau kelompok tertentu gitu. Sehingga label-label negatif itu dibentuk oleh lingkungan mereka, budaya maupun agama di lingkungan mereka, sehingga mereka mendapatkan diskriminasi, kemudian tidak mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan. Kemudian adanya stigma itu membuat mereka terbatas dalam mengakses beberapa hak-hak mereka. Itu. Oke, mungkin Kak Pinkan bisa jelaskan? Mungkin nggak jauh dari Kak Rima juga ya. Stigma itu ketika seseorang itu kita tuh diharapkan untuk mengikuti suatu stereotip tertentu, kayak mengikuti kita tuh harus bersikap gini, kita tuh harus berperilaku kayak gini, sesuai kayak tuntunan sosial atau kayak harapan-harapan sosial masyarakat sekitar gitu. Mungkin kalau aku pengen lebih tahu kenapa sih Kak stigma itu harus sering kita kaitkan ya dengan gender. Kenapa tuh Kak kira-kira? Tadi kan Kakak udah menjelaskan mengenai stigma itu sendiri ya. Kenapa sih lebih erat kaitannya dengan gender gitu Kak? Izin menjawab dulu ya. Kalau terkait stigma erat dengan gender itu kita kan nggak lepas dari gender sehari kita. Kita juga terlahir dengan gender tertentu yang ditentukan oleh masyarakat gitu. Sehingga peran-peran kita dalam masyarakat itu juga sudah ditentukan biasanya dalam masyarakat. Sehingga saat tidak memenuhi terkait stigma itu, seperti yang dikatakan Kak Pinkan, bisa jadi itu tidak sesuai dengan norma masyarakat. Atau saat kita mendapatkan stigma karena label tertentu yang melekat di diri kita, itu juga membuat kita tidak bisa mengakses hak-hak kita. Gitu. Begitu juga pelanggaran-pelanggaran terhadap gender itu bisa juga disebabkan oleh stigma. Oke, mungkin Kak Pinkan mau menambahkan atau mungkin boleh menjelaskan dari perspektif lain juga boleh. Mungkin dari perspektifku, tadi pertanyaannya, Kak diulang. Lebih ke ini Kak, tadi kan Kakak sudah bilang mengenai stigma ya. Kenapa sih kok stigma ini lebih erat kaitannya dengan gender gitu Kak? Mungkin kita banyak lihat contohnya itu banyak banget sebenarnya. Mungkin kalau dari aku yang aku sekarang ada di situ tuh ada di ranah pendidikan aku, mungkin di kampus aku, mungkin itu aku banyak lihat kayak banyak stigma tuh terjadi gitu loh. Mungkin ada di saat kita kepanitiaan atau mungkin di kelas pembagian tugas, pembagian peran gitu.
Mungkin itu sih banyak. Oke, aku tertarik banget nih tadi Kak Pinkan menjelaskan ya kalau di perspektif Kak Pinkan sebagai mahasiswa gitu ya mungkin erat ya Kak ya, ternyata masih ada nih, ternyata ada stigma-stigma gender. Mungkin boleh nih Kak, Kakak bisa jelaskan mungkin secara lebih detail gitu ya atau konkret mungkin apa sih Kak yang mungkin di kalangan anak muda gitu stigma yang paling melekat apalagi soal gender gitu Kak? Mungkin yang paling aku ingat sekarang ya, kalau di kampus, kebanyakan kampus itu misal ada sebuah organisasi kepanitiaan dalam sebuah acara gitu, kan kepanitiaan itu ada misalkan panitia acara atau panitia keamanan, perlengkapan atau mungkin konsumsi gitu. Kalau kita ingat panitia konsumsi itu biasanya mungkin cewek ya Kak, yang jadi panitia konsumsi. Dan mungkin itu karena juga biasanya cewek itu lebih kena stigma kalau cewek itu biasanya berkewajiban untuk memasak atau menyiapkan hidangan, menyiapkan minuman. Sedangkan kalau cowok itu biasanya ada di perlengkapan gitu misalkan. Kayak karena mereka itu mungkin lebih disuruh angkat-angkat atau keliling sana sini nyari barang-barang gitu. Mungkin itu sih yang aku lihat salah satunya. Oke, berarti lebih ke pembagian peran ya Kak ya. Mungkin kalau kita lihat kalau di misalnya satu divisi kepanitiaan, misal konsumsi itu mungkin dominasinya banyakkan perempuan gitu ya. Kalau mungkin logistik atau perlengkapan laki-laki karena kan itu mengharuskan untuk bekerja lebih berat ya, angkat-angkat kayak gitu. Oke, mungkin tadi kita sudah mendengarkan ya mengenai dari perspektif mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin ke Kak Rima nih sekarang, mungkin gimana Kak kalau Kakak mungkin bisa melihat secara luas ya, mungkin di sekitar Kakak atau mungkin yang Kakak tahu gitu, bagaimana sih Kak peran-peran gender ini gitu Kak? Sama ya kayak Kak Pinkan, karena pembagian peran gender itu dibentuk oleh keluarga gitu ya. Jadi kita itu familiar terhadap pembagian itu, bahkan akan terbawa hingga nantinya. Contoh nyatanya juga adalah di dalam keluarga atau dalam masyarakat. Peran perempuan itu lebih mengarah kepada pengasuhan anak, kemudian pekerjaan rumah tangga itu. Lalu untuk laki-laki perannya lebih banyak ke pekerjaan, itu kewajiban mereka. Kemudian peran-peran mereka dalam pengasuh rumah tangga itu lebih ke arah pada mencari nafkahnya gitu. Sehingga perempuan-perempuan yang tidak bisa merawat rumah tangganya, misalkan tidak memasak, nah itu kena tuh stigmanya. Jadi kamu tuh jadi perempuan kok nggak masak gitu. Begitu juga dengan laki-laki, kamu kok nggak kerja sih, kamu kan laki-laki. Nah itu juga termasuk stigma. Padahal kalau kita menelisik kembali, ada juga loh ternyata perempuan yang bekerja, bahkan banyak gitu. Kemudian bahkan laki-laki pun ada yang bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, dan itu aku rasa sudah mulai berkembang ya di era yang sekarang. Tapi tentu nggak menutup mata masih banyak orang-orang yang memberikan stigma-stigma itu terhadap gender tertentu gitu. Misalkan perempuan yang bekerja pun masih mendapat double standar gitu, standar bahwa kamu perempuan boleh bekerja, tapi jangan lupa dong sama pekerjaan rumah dan menjaga anak. Nah itu contohnya, contoh yang nyata ya. Sedangkan laki-laki saat bekerja pun yaitu bekerja gitu. Standar ganda yang ditetapkan ini juga ditimbulkan oleh stigma gitu. Misalkan saat ibu merawat anak, maka ya itu tugas ibu. Tapi saat ayah mencuci baju dan menjemur pakaian, itu ayah yang hebat gitu. Padahal itu juga sama-sama pekerjaan. Kemudian saat perempuan bekerja biasanya ya memang membantu suami gitu. Tapi saat suami bekerja itu ya kewajiban dia. Nah itu juga termasuk bentuk-bentuk dari stigma gender itu. Nah sedihnya stigma itu juga bisa mengarah kepada kekerasan atau ketidakadilan dari gender itu gitu. Oke, berarti udah semakin jelas ya sobat ya. Jadi ternyata memang stigma-stigma ini tuh bisa berpengaruh juga kekerasan ya Kak ya. Bener banget. Nah mungkin ini Kak, tadi aku juga tertarik banget dengan kakak-kakak berdua sudah menjelaskan ternyata stigma ini tuh juga pengaruh loh. Mungkin bukan cuma buat perempuan, ya buat laki-laki juga. Mungkin lebih pengaruh nggak sih Kak ke kesehatan mental gitu Kak? Benar banget sih. Gimana sih Kak, mungkin boleh jelasin Kak kira-kira pengaruhnya apa sih Kak? Mungkin bisa mengganggu mungkin ya psikologis atau bagaimana gitu Kak, silakan. Mau jelaskan dulu siapa, Kak Pinkan atau Kak Rima? Kak Pinkan dulu mungkin ya. Mungkin dari aku, iya bener itu bisa mengganggu dari mental juga sih, dan juga itu juga bisa menghambat potensi kita. Padahal yang kita harusnya bisa ini, ternyata kita kayak cuma
terbatas karena stigma itu kita jadi terbatas gitu. Dan kenapa kayak bisa kena dari mentalnya juga itu mungkin karena stigma itu kita jadi kayak apa ya, nggak bisa eksplor lebih banyak juga, terus kayak akhirnya bingung sendiri, pusing-pusing sendiri gitu mungkin. Mungkin kalau Kak Rina? Ya betul banget sih, kalau stigma itu bisa mengarah kepada gangguan secara kesehatan mental maupun fisik ya. Kalau laki-laki, stigma terhadap laki-laki itu kan gendernya erat kaitannya dengan maskulinitas, kemudian tidak menangis, bahkan tidak menyalurkan emosi mereka, terus juga haram lah gitu ya kalau nangis gitu, stigmanya banyak banget. Kamu laki-laki kok banyak ngeluhnya, kemudian kamu laki-laki kok banyak nangisnya, atau mungkin laki-laki kalau di kita kan mana kok sambat gitu ya. Nah, hal-hal itu juga menjadi tekanan juga ya untuk teman-teman laki-laki dalam masyarakat, sehingga kalau kita melihat itu mungkin teman-teman bisa merevisi ya, bahwa banyak orang-orang dengan gangguan mental itu kebanyakan laki-laki karena mereka kurang terbiasa untuk memahami emosi mereka atau kurang terbiasa menyalurkan emosi mereka. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa perempuan itu mendapatkan stigma ganda, kemudian perannya menjadi ganda juga gitu, sama dengan yang Kak Pinkan sampaikan. Pilihan-pilihan perempuan itu menjadi terbatas, sehingga memilih dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan pilihan mereka atas diri mereka sendiri itu juga terbatas karena stigma gender mereka. Gitu. Kalau di masyarakat, biasanya di masyarakat Indonesia, Jawa ya khususnya ya, perempuan itu biasanya ya perempuan itu nurut aja sama keluarga. Setelah menikah, perempuan tuh milik suaminya, bahkan setelah punya anak, perempuan tidak punya pilihan lain gitu loh. Nah, sehingga peran-peran gender ini tuh cukup berat bagi kedua belah pihak, dan seringkali kita tuh lupa bahwa stereotip gender ini mengarah hingga membentuk budaya patriarki gitu. Sehingga apa ya, bahkan banyak perempuan yang tidak sadar bahwa dia juga melanggengkan budaya patriarki itu. Itu contohnya adalah kalau kita temui biasanya ya anak-anak di jalanan misalkan nih nggak pakai baju atau nggak bener lah cara makannya, yang dicari pertama adalah ibunya gitu. Mana nih ibunya gitu. Atau mungkin saat kita melihat berita di online gitu ya, yang seringkali saat ada kasus anak selalu ditanyakan mana nih ibunya, peran ibunya bagaimana, sedangkan pengasuhan itu adalah beban dua pihak begitu. Kemudian tekanan-tekanan menyebabkan gangguan mental itu juga bisa karena perempuan mendapatkan tuntutan yang besar, tapi tidak diimbangi dengan keamanan dalam kehidupan kita. Gitu. Contoh sederhana ya teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman laki-laki ini saat keluar hangout terus pas pulang itu dapat chat udah sampai rumah belum? Kamu aman nggak di jalan? Akan jarang ya. Sedangkan perempuan, teman-teman perempuan pasti lebih sering kamu udah sampai rumah belum? Karena sesama perempuan akan tahu bahwa di jalan itu kurang aman. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang timbul dari tingginya stigma yang menimbulkan patriarki sehingga menyebabkan ketidakamanan bagi perempuan. Nah itu kan tekanan juga ya untuk teman-teman perempuan dan teman-teman laki-laki. Benar-benar. Jadi memang ternyata cukup kompleks ya Kak ya. Ternyata kompleks sekali ya. Ternyata tidak hanya dari perspektif perempuan, tapi ternyata laki-laki itu juga loh. Ternyata aku juga baru menangkap bahwa dari stigma-stigma itu ternyata terbentuk juga ya, mereka tuh jadi susah untuk mengeksplor emosinya. Jadi kayak ada stigma bahwa kalau aku nangis aku lemah. Itu ternyata masih cukup banyak juga dan ditemukan ya, dan perempuan pun gitu. Nah mungkin aku akan balik lagi Kak, tadi Kakak juga mention bahwa perempuan itu nantinya akan berdampak juga pada kekerasan. Nah kebetulan juga kan kita tadi sudah mention di awal bahwa ada hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah mungkin boleh nih Kak disebutkan kenapa sih kira-kira itu stigma gender itu mengarah pada kekerasan perempuan gitu, dan mungkin kita bisa kaitkan juga dengan hari anti kekerasan ini Kak. Mungkin boleh siapa dulu menjelaskan? Dulu? Ya boleh Kak Rima dulu deh. Terkait stigma ya, kenapa sih ada 16 HAKTP terhadap perempuan dan anak? Itu adalah 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Karena perempuan dan anak di sini adalah kelompok-kelompok yang rentan gitu, rentan dengan stigma, rentan dengan kekerasan. Karena
perempuan ini dalam masyarakat yang masih patriarki atau masyarakat yang masih menjunjung tinggi ketidaksetaraan, perempuan itu masih di nomor 2 kan, kelompok nomor 2 gitu, didahulukannya laki, sehingga stigma terhadap perempuan itu lemah, rentan, tidak bisa melawan, kemudian pendidikan rendah, gitu, tidak mengenyam pendidikan, tidak bekerja, tidak berdaya. Nah itu membuat mereka menjadi kelompok-kelompok yang rentan, sehingga rentan juga nih mendapatkan kekerasan, mendapatkan ketidakadilan, atau bahkan rentan tidak mendapatkan hak-haknya, gitu. Sehingga ada 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak itu. Ya, mungkin boleh nih Kak. Sekarang mungkin Kak Pinkan ya, tadi kan Karima sudah menjelaskan bahwa kekerasan perempuan tuh gimana kita perempuan tuh tidak mendapatkan hak seperti itu. Mungkin boleh Kak Pinkan mungkin ceritakan, atau mungkin Kak Pinkan melihat situasi terkhusus di lingkungan perkuliahan Kak Pinkan gitu ya, mungkin di kampus. Boleh nggak Kak? Mungkin ada nggak sih Kak, maksudnya kasus-kasus tentang kekerasan terhadap perempuan? Tidak harus di kampus Kak Pinkan, tapi mungkin boleh secara keseluruhan. Kan mungkin banyak ya kan di luar sana itu yang banyak sekali kasus-kasus kekerasan, mungkin khususnya terhadap perempuan gitu kan. Mungkin bukan kekerasan yang kayak gimana gitu ya, tapi kayak aku pernah ada temen gitu, dia nih kayak dalam sebuah hubungan gitu, dan kayak karena perempuan itu kan udah ke stigma kalau misalnya dia tuh pakai baju yang terbuka gini-gini itu pasti nanti cowok suka kayak lihat gimana-gimana gitu. Terus jadinya kayak akhirnya karena dia udah kayak ke brainwash sama perkataan cowok ini, akhirnya dia ikutin gitu. Jadi mungkin kayak dia nurut, terus habis gitu akhirnya ya stres sendiri dong Kak, mentalnya pasti kena, karena kayak nggak bisa dong bebas mana-mana pakai apa-apa, kayak kemana-mana itu harus diatur gitu. Mungkin itu sih, jadi kayak dia dapat perilaku itu dari pacarnya, juga karena dari stigma dari masyarakat juga. Mungkin itu sih salah satunya. Oke, berarti mungkin stigmanya berkaitan itu juga masuk kekerasan ya Kak ya, maksudnya bagaimana laki-laki ini, pacarnya ini mengatur gitu ya bagaimana caranya dia berpakaian gitu ya. Mungkin kalau kita lihat secara luas, kita mungkin bisa melihat public figure gitu ya Kak ya. Mungkin kita kasih tahu public figure yang sering mendapatkan bullying di akun-akun komentar dengan komentar-komentar itu termasuk kekerasan bukan sih Kak? Termasuk ya Kak ya. Kalau mengarah ke pelecehan ya, misalkan istilah-istilah yang dibuat oleh masyarakat nih, dan itu bisa saja tidak nyaman ya. Contohnya apa ya, kalau sekarang itu pulen. Ya mungkin teman-teman rame ya ini di media sosial gitu, badannya pulen, atau mungkin istilahnya maaf tobrut gitu ya, istilah-istilah yang mengobjektifikasi perempuan gitu. Nah itu adalah kata-kata yang bisa dikatakan adalah pelecehan gitu, karena membuat tidak nyaman, dan stigma-stigmanya walaupun orang-orang akan bilang bahwa nah itu kan pujian gitu, tapi bisa jadi hal tersebut membuat kita tidak nyaman gitu, karena hal itu mengobjektifikasi perempuan gitu, membuat perempuan sebagai objek seksual gitu, walaupun dengan pakaian tertutup tetap aja ya seperti itu. Dan stigma-stigma itu melit kita bahwa perempuan itu bisa diatur pakaiannya, bersikapnya, kemudian bahkan sampai melahirkan, hamil itu berdasarkan keinginan dari laki-laki. Oke, berarti benar banget ya. Jadi mungkin buat netizen di luar sana tuh ternyata masih ini ya, kadang tuh mereka tuh ngetik itu kadang kayak nggak mikir ya kayak mungkin tidak berpikir bahwa yang mereka ketik, yang mereka keluarkan, yang mereka tuangkan di sosial media terutama itu juga masuk dalam kekerasan gitu ya Kak ya. Mungkin ini Kak, kalau kita lihat ini tadi kan kita sudah melihat kekerasan secara online gitu ya. Mungkin kalau kita lihat di lingkungan kita Kak, mungkin masih banyak nggak sih kekerasan yang fisik apalagi itu mungkin dari kakak-kakak mungkin ada nggak sih Kak mungkin pengalaman atau mungkin mendengar atau membaca dari berita-berita kekerasan itu, boleh mungkin? Banyak ya, sebenarnya banyak. Kalau fisik tuh pasti udah jelas kelihatan fisik, lebam atau mungkin bekas cakaran, pukulan, sayatan dari yang lainnya, itu aku rasa cukup banyak ya. Tapi banyak sekali beberapa kekerasan yang dialami oleh perempuan itu mereka tidak sadar bahwa itu adalah kekerasan. Contohnya ada kekerasan emosional. Nah itu contohnya dengan gaslighting atau mungkin ancaman, blackmailing. Nah itu contoh sederhananya, misalkan
tadi ya, contoh Kak Pinkan tuh si perempuan ini diancam oleh pacarnya gitu. Pacarnya laki-laki kan? Iya. Bisa jadi juga bersikap sebaliknya gitu. Contoh kekerasan emosional dari laki-laki terhadap perempuan itu contohnya seperti ini. Jadi kamu nggak mau nurut sama aku, gitu. Benar-benar. Kamu nggak mau nurut sama aku, berarti kamu perempuan murahan dong. Nah, stigma-stigma seperti itu yang bisa jadi muncul karena merasa perempuan itu bisa diatur sesuai dengan keinginan mereka, gitu. Kemudian ada juga nih perempuan-perempuan yang juga melakukan kekerasan terhadap laki-laki karena stigmanya gitu. Oh jadi kamu nggak mau bayarin ini, oh jadi kamu mau kondo. Nah itu juga termasuk stigma-stigma yang dibentuk oleh masyarakat terhadap satu gender yang merugikan atau menekan gender tertentu. Oke, berarti kembali lagi ya teman-teman, kalau misalnya stigma-stigma ini tuh sebenarnya tidak hanya melekat kepada salah satu gender aja, tidak hanya kepada perempuan, tapi juga laki-laki sebenarnya dapat loh, dan cukup banyak juga ya ternyata kasus-kasusnya. Dan memang yang mungkin jadi tantangan untuk di era sekarang itu kan semakin berkembangnya teknologi ya Kak ya, dan bagaimana kita sebagai masyarakat yang mengaksesnya itu harus pintar-pintar mengakses. Mungkin gini Kak, sekarang aku mau tanya, tadi kan kakak sudah memaparkan secara luas ya mengenai stigma itu sendiri, kasus-kasusnya, dampaknya juga terkait dengan mental health tadi. Nah sekarang gimana Kak caranya kita tuh mengurangi, kita sebagai masyarakat yang cukup gampang mengakses apapun itu, bagaimana caranya kita mungkin mengurangi stigma-stigma ini Kak? Dari Kak Pinkan mungkin duluan. Mungkin kalau dari aku, yang pertama itu cara upayanya itu ya harus ada dari diri sendiri dulu sih. Mungkin dari diri sendiri harus teredukasi juga tentang stigma-stigma kayak gitu. Karena siapa tahu kayak kita tuh ternyata kena stigma loh, tapi ternyata kita nggak tahu gitu. Kita kena stigma gini-gini tapi kita nggak tahu. Jadi makanya mulai dari diri sendiri dulu, kayak banyak-banyak perbanyak ilmu dulu tentang itu juga. Jadi supaya kalau misalnya kita dihadapi kayak gitu, kita itu tahu dan kita tuh bisa mengatasi, bisa mencegah sebelum itu semua tuh terjadi gitu. Oke, berarti kalau dari Kak Pinkan sendiri, kita mungkin semakin berkembang teknologi harus belajar untuk ya mungkin membaca ya Kak ya, membaca, mengakses bahwa ini loh yang benar, ini loh yang salah kayak gitu ya Kak ya. Mungkin kalau dari Kak Rima mungkin pertama adalah perluasan edukasi ya gitu. Kita khususnya aku sebagai perwakilan PGP Jawa Timur merasa bahwa remaja-remaja yang sudah teredukasi terkait gender dan pencegahan kekerasan itu adalah remaja-remaja yang beruntung dan punya privilege untuk mendapatkan edukasi itu. Sedangkan masih banyak masyarakat di luar sana itu yang belum mendapatkan edukasi atau sosialisasi itu. Nah, sehingga aku berharap banget buat teman-teman yang dengerin podcast ini mau juga nih menyebarkan edukasi ini kepada orang-orang lain untuk yang pertama saling menghormati, tidak peduli itu gendernya, jenis kelaminnya, tidak peduli dia berasal dari mana, latar belakang bagaimana, yang penting kita menghormati orang lain. Itu yang paling utama sih, dengan kita menghormati hak-hak mereka, menghormati orang lain, aku rasa cukup paling kita bisa menciptakan ruang yang aman ya, baik untuk laki-laki, perempuan maupun untuk anak-anak. Ya, oke Kak. Kalau tadi aku mendapatkan berarti memang lebih ke edukasi ya Kak ya. Mungkin kalau untuk sekarang, kalau aku pribadi ya Kak ya, sebagai perwakilan generasi muda gitu ya Kak ya, kadang tuh kan kita tuh takut ya Kak ya, apalagi untuk menyuarakan hal-hal seperti ini tentang gender, karena kan hal ini termasuk sensitif sekali ya. Maksudnya kalau beberapa orang mungkin masih aduh sensitif banget nih, susah banget nih. Nah itu gimana Kak? Mungkin langkah awalnya yang muda dulu deh, yang mungkin generasi kita Gen Z gitu ya, mungkin bisa lakukan gitu Kak, untuk secara nyata atau konkretnya. Oke, pertama itu nggak ngegas. Nah, biasanya sometimes kita tuh merasa orang yang sangat berseberangan dengan kita itu langsung kita gas gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, bisa jadi hal itu membuat orang tidak nyaman ya, atau generasi atas kita itu yang kurang terpapar terkait ini merasa tidak nyaman gitu, sehingga kita gunakan dengan bahasa mereka gitu. Mungkin guyonan-guyonan generasi atas kita itu juga kurang membuat nyaman biasanya, seksis atau mungkin perilaku-perilaku yang menimbulkan stereotip gitu. Kita mulai dari lingkup terkecil kita, dalam keluarga kita, kakak kita, misalkan nggak boleh loh gitu, bisa masuk penjara loh kalau ngomong seperti itu, atau mungkin itu nggak boleh loh kalau sekarang gitu. Atau mungkin kita bisa mengutarkan dengan diri kita sendiri gitu. Aku tuh nggak nyaman loh kalau kamu guyonannya seperti itu. Aku nggak nyaman loh kalau kamu bercandaan terkait ini, atau mungkin
kira-kira kamu nyaman gak sih kalau kita ngobrol terkait hal ini? Nah itu lebih ke arah sana sehingga terbentuklah konsen dan mereka akan lama-lama kan sadar oh ternyata nggak nyaman ya kalau kita ngomong terkait hal-hal berbau seksis atau seksual seperti itu. Tapi memang tidak bisa tuh langsung tiba-tiba kita mengedukasi dengan bahasa yang sangat akademis gitu. Sehingga memang harus menggunakan bahasa sehari-hari untuk melakukan edukasi itu pelan-pelan aja. Ya berarti pelan tapi pasti gitu ya maksudnya kayak jadi memang karena hal ini tuh juga mungkin cukup sulit ya kalau diterima oleh habit yang sudah dibawa atau budaya ya Kak ya bisa dibilangnya sudah dibawa dari dulu terus kita tiba-tiba datang tiba-tiba langsung nggak boleh gini nggak boleh gitu pasti susah banget untuk diterima. Nah mungkin kalau dari Kak Pinkan mungkin ada nggak sih Kak mungkin upaya-upaya apalagi yang diterapkan sebagai anak muda terutama untuk mahasiswa nih karena kan kita kan masih mahasiswa nih mungkin apa nih Kak kayak cara-caranya gitu atau mungkin membuat gerakan apa gitu Kak untuk mahasiswa ini gitu silahkan. Mungkin balik lagi yang ke budaya tadi ya karena kan orang itu beda juga ajaran dari keluarganya gimana. Betul. Jadi kita nggak bisa maksa juga orang itu untuk sama kayak kita atau sama kayak pemahaman kita. Jadi kalau kayak gitu orang-orang yang seperti itu at least apa ya jangan maksa orang lah gitu walaupun dia kayak ajarannya kayak gitu tapi maksudnya jangan maksa orang untuk sesuai dengan aturan dari keluarga kamu atau aturan dari yang biasanya kamu bawa dari budaya kamu sebelumnya gitu jadi ya mau nggak mau kita tuh harus mengikuti perkembangan zaman gitu kayak nggak sih kayak harus mengikuti ya dunia tuh sekarang tuh kayak gini kita tuh harus lebih terbuka lagi dan harus lebih teredukasi lebih jauh lagi. Iya boleh nambahin dikit nggak? Boleh Kak boleh banget. Kalau teman-teman remaja nih walaupun aku remaja akhir banget udah lewat mungkin bisa ya teman-teman manfaatkan media sosial ini dari teman-teman gitu untuk melakukan edukasi gitu. Kalau secara sederhana biasanya untuk replay di konten-konten atau mungkin bahkan untuk repost dari konten-konten misalkan konten yang jelek nih orang-orang nggak tahu nih kalau ternyata ini sebuah bentuk pelecehan, nah itu bisa teman-teman share di story dan kemudian dengan caption misalkan kalau teman-teman itu suatu bentuk pelecehan loh jangan diulangi ya atau seperti itu atau mungkin sebagai teman-teman mahasiswa bisa juga nih Kak membentuk bersama pencegahan kekerasan terhadap mahasiswa atau pencegahan kekerasan seksual di kampus kemudian melakukan advokasi nih dipasang CCTV di satu sudut ruangan, nah itu juga menjadi lebih aman. Atau mungkin penerangan, nah penerangan di setiap sudut kampus. Biasanya mahasiswa tuh pulang malam ataupun petang kerja kelompok atau apa sih biasanya tuh ekstrakurikuler ya kalau ekstra ya. Nah itu biasanya tidak aman nih kalau malam karena gelap. Nah advokasi ke pihak kampus tuh untuk penerangan yang cukup di lingkup kampus, adanya CCTV, kemudian sapam yang standby di beberapa titik yang rawan itu juga bisa menjadi membantu kita semua merasa aman di lingkungan kampus. Tuh. Oke, berarti benar banget ya teman-teman. Jadi dari langkah kecil teman-teman yang teman-teman lakukan itu ternyata juga berdampak loh. Kayak tadi seperti Karima jelaskan, kalau kita mungkin repost ya kayak membaca sesuatu di media sosial yang mungkin ini tentang kasus kekerasan atau mungkin tentang apalagi kayak tentang topik yang mengarah ke ini nggak baik loh, bisa lah kita repost karena biasanya kayak gitu tuh akan secara nggak langsung orang yang membacanya tuh kan akan belajar deh ya. Ternyata ada ini ya, ternyata ada kasus ini, jadi mereka akan lebih aware gitu ya. Betul. Bener banget juga kata Kak Pinkan, tadi Kak Pinkan juga bilang bahwa kita itu harus lebih terbuka ya. Ya meskipun memang ada adat atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sulit untuk dirubah, ya tidak apa-apa ya sebenarnya Kak ya, tidak apa-apa sih sebenarnya karena itu kan memang suatu habit yang sudah diturunkan, tapi memang kita sebagai anak muda yang sekarang harus lebih mengerti dan lebih aware bahwa memang ada loh kayak salah satu isu-isu atau mungkin diskusi tentang gender ini memang harus sedikit kita ubah gitu ya Kak ya, biar mungkin kedepannya kita akan lebih baik dari laki-laki maupun perempuan. Nah mungkin dari Kak Rima dan Kak Pinkan mungkin boleh nih Kak buat teman-teman di luar sana yang mungkin membutuhkan bantuan atau mungkin takut gitu ya Kak ya, takut aku kayaknya butuh deh Kak untuk mengalami suatu kekerasan atau mungkin aku kayaknya perlu deh untuk konsul lebih dalam gitu. Mungkin dari
Kak Rima atau Kak Pinkan dari Ubaya atau PKBI boleh nih, ada nggak sih dari kalian berdua gitu ya bantuan-bantuan khususnya untuk membahas tentang kesehatan mental ataupun yang lain-lain? Mungkin kalau dari aku, karena aku selaku mahasiswa Ubaya di sini, aku ingin mempromosikan dari Ubaya juga. Kita itu ada yang namanya WeCare atau PKLP. Jadi itu teman-teman yang ada kesulitan di mungkin mendapatkan kekerasan secara seksual atau dimanapun itu, teman-teman bisa lakukan konseling di sana, bisa daftar dulu atau bisa cek dulu sosmednya, terus langsung aja bisa langsung daftar terus konseling di situ. Gitu. Mereka siap bantu. Ya, jadi WeCare itu semacam ini ya Kak ya, platform ini Ubaya yang membantu teman-teman yang mengalami kekerasan secara seksual gitu ya, ataupun juga teman-teman yang mungkin bantuan untuk mengatasi kesehatan, ya perundungan juga ya. Jadi teman-teman jangan ragu atau takut gitu ya, karena di Ubaya juga kami menyediakan bantuan gitu. Mungkin kalau dari PKBI Kak? Kalau dari PKBI Jawa Timur, kami membuka konseling online secara gratis untuk teman-teman remaja di Jawa Timur. Langsung aja cek di Instagramnya di Sebaya PKBI Jawa Timur atau PKBI Jawa Timur untuk bisa DM atau chat hotline WhatsApp-nya di 0823 23 60 283. Nah, itu teman-teman bisa mengakses konselingnya secara gratis. Kemudian kalau memang dibutuhkan rujukan, akan kami bantu apapun permasalahannya, baik masalah kesehatan mental ataupun teman-teman mendapatkan kekerasan, mendapatkan pembulian, atau mungkin teman-teman sekedar sharing terkait kebutuhan teman-teman. Nah, atau mungkin terkait konseling kesehatan ya, bisa banget konseling ke kita secara gratis di online. Oke, berarti PKBI juga ternyata luar biasa ya. Jadi meskipun teman-teman cuma mau cerita, mau menumpahkan keluh kesahnya, boleh banget ya Kak ya. Boleh. Secara online nanti dari teman-teman dari PKBI akan membantu teman-teman untuk mencarikan solusi jika teman-teman kesulitan. Jadi ingat ya teman-teman ya, sekecil apapun komentar teman-teman ataupun tingkat teman-teman itu ternyata berapa besar loh untuk sekitar gitu ya. Jadi memang kita semua harus lebih aware ya Kak ya. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga semakin mendapatkan ilmu atau pencerahan gitu ya. Ternyata memang stigma gender ini cukup penting, dan memang kita sebagai generasi muda, tidak hanya generasi muda sebenarnya ya, sebagai masyarakat juga harus lebih aware akan hal ini. Oke, mungkin sekian ya Kak ya, kita akhiri aja podcast hari ini. Terima kasih Kak Rima dan Kak Pinkan sudah mau berbagi keluh kesah, cerita dan ilmunya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa teman-teman. Bye bye.